Jumpa lagi di Arena Channel. Kali ini mengenai diet. Jadi mungkin sebagian orang ketika mendengar kata diet itu ada suatu hal yang berbeda. Itu karena mereka belum mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan diet. Dan ada juga sebagian orang yang telah mempunyai alasan yang kuat tetapi gagal melakukan diet. Mungkin karena cara atau pola yang salah, tidak menyesuaikan dengan ketahanan dan kemampuan diri, dan seterusnya. Jadi kali ini saya akan berbagi cerita mengenai alasan melakukan diet, kemudian bagaimana pola diet menurut saya, dan cara menghadapi tantangan, hambatan yang ada, serta kita juga perlu melakukan challenge terhadap diri sendiri dalam memotivasi atau meningkatkan motivasi diri melakukan diet ini. Bagaimana lanjutan ceritanya, guys? Simak bersama di Arena. Setiap orang tentu mempunyai alasan yang kuat melakukan diet. Jadi alasan inilah yang sangat penting bagi kita dalam menjalani proses diet ini. Dengan alasan ini tentu akan membuat komitmen yang kuat bagi diri kita menghadapi setiap tantangan dan hambatan di dalam proses diet ini. Ada beberapa alasan. Ada yang karena tuntutan dunia kerja. Mereka-mereka yang menjalani aktivitas atau menjalani pekerjaan di institusi tertentu menuntut penampilan yang prima, body fit. Ada juga karena faktor lingkungan di mana dia berada. Mungkin selama keberadaannya sering mendapatkan ejekan, sering mendapatkan sindiran, karena mempunyai badan yang tidak ideal atau gemuk. Dan yang paling banyak orang lakukan adalah karena alasan kesehatan. Saya juga melakukan diet ini karena alasan kesehatan. Jadi beberapa bulan yang lalu, tepatnya di tahun 2019, saya melakukan general check up di mana hasil pemeriksaan yang dilakukan bahwa ukuran organ hati saya itu melebihi ukuran organ hati orang pada umumnya. Ini disebabkan karena hati saya diselimuti lemak, dampak dari kelebihan berat badan, dan direkomendasikan kepada saya untuk menurunkan berat badan. Jadi mulai saat itu saya berniat dan memulai aktivitas diet. Sebelumnya saya akan menceritakan kepada kawan-kawan semua, pernah ketika dulu saya memulai diet beberapa kali, saya gagal melakukannya. Ini dikarenakan mindset saya tentang diet ini belum benar-benar bagus. Jadi ketika itu saya baru punya niat, tetapi belum punya tahapan-tahapan untuk membiasakan diri dengan pola-pola diet yang saya lakukan. Yang saya pikirkan hanya saya harus menurunkan berat badan dengan waktu secepatnya. Saya ketika itu pernah melakukan diet dengan terapi meminum perasan air lemon setiap paginya di saat perut masih kosong. 1-2 minggu memang ada penurunan berat badan, tetapi tubuh saya mulai mengalami gangguan ketika itu, hingga saya jatuh tipes. Jadi setelah sakit, berat saya malah bertambah 2 kali lipat dari penurunan yang saya dapatkan ketika itu. Alhasil
berat saya malah bertambah lebih tinggi dibanding saya sebelum melakukan diet. Kemudian saya juga melakukan diet dengan membatasi makan se-ekstrim-ekstrimnya dan melakukan olahraga juga se-ekstrim-ekstrimnya. Misal saya memakai parasut, lari siang, itu saya lakukan selama 3 hari berturut-turut. Kemudian saya berhenti 1 atau 2 minggu baru saya melakukan aktivitas yang seperti itu lagi. Dan ini saya tidak rekomendasikan kepada kawan-kawan. Jadi menurut saya, pola diet yang bagus itu adalah tetap memperhatikan kemampuan dan ketahanan diri kawan-kawan. Memang di beberapa pola diet tertentu ada orang yang berhasil. Namun kita tidak sepenuhnya bisa mengadopsi pola yang mereka lakukan dengan pola yang akan kita lakukan. So, kawan-kawan, kita melakukan diet ini secara bertahap. Diet ini adalah pengaturan pola makan dan pengaturan pola olahraga. Jadi seperti apa pengaturan pola makan yang saat ini saya lakukan? Yaitu dengan cara bertahap. Jadi jika kawan-kawan saat ini memiliki kebiasaan makan yang banyak, tidak sesuai dengan jumlah kalori yang kawan-kawan butuhkan dalam beraktivitas, maka kita berkomitmen untuk mengatur kembali pola makan itu. Tetapi kawan-kawan tidak perlu melakukannya itu secara cepat. Misalkan kita kelebihan makannya itu sampai 1 piring misalkan, 1 piring nasi. Biar kebiasaan kita makan sekali makan itu 2 piring nasi misalkan. Jadi nggak usah dalam waktu sehari kawan-kawan menghilangkan setengah dari porsi kawan-kawan makan setiap harinya, secara bertahap. Jadi tahap pertama saya anjurkan kepada kawan-kawan itu punyalah komitmen untuk menghindari makan junk food dan manis-manisan. Jadi dimanapun kawan-kawan berada, baik itu di lingkungan kerja ataupun di rumah, kita awali dengan komitmen untuk menghindari junk food dan manis-manisan. Kawan-kawan lakukan 1-2 minggu, kita bisa konsisten dengan komitmen ini. Kita lanjutkan ke komitmen berikutnya, yaitu kita mengurangi porsi makan, tapi dilakukan secara bertahap. Misalkan kalau kemarin 2 piring, ini kita lakukan selama 1 minggu atau 2 minggu 1,5 piring. Kemudian kita kurangi lagi menjadi 1 piring. Dan seterusnya sampai sesuai dengan jumlah kalori yang kita butuhkan. Setelah itu, secara bertahap, setelah porsi kita sesuaikan, kita juga menyesuaikan komposisi makan. Jadi untuk kita yang ingin diet, itu ada yang namanya defisit kalori. Jadi kalori yang terbakar, yang keluar itu harus lebih banyak dari kalori yang masuk. Oleh karena itu, agar mengantisipasi daya tahan tubuh kita lemah, artinya kita harus mengatur komposisi makan. Jika 1 piring yang kita butuhkan ini komposisi paling banyaknya nasi, maka nasi ini digantikan oleh komposisi yang lain. Misalkan bisa kita ganti dengan protein dari sayur atau protein dari hewan. Artinya diperbanyak lauk. Hingga saat ini, karena saya tidak bisa membatasi makan nasi, bukan karena saya beranggapan makan nasi itu bisa membuat tubuh gemuk, tidak. Tetapi karena saya menganggap makan nasi itu terlalu lezat. Dan saya tidak bisa membatasi makan nasi. Jika sudah termakan nasi itu, saya tidak bisa membatasi hanya 1 atau 2 sendok saja. Tetapi kadang sering kebablasan. Oleh karena itu, saya
saat ini mengganti nasi itu dengan karbohidrat lainnya. Bisa dari kentang, bisa dari ubi, dan karbo-karbo yang lainnya. Selanjutnya, kawan-kawan juga harus mulai menghitung makanan-makanan yang mengandung high kalori dengan makan makanan yang kalorinya rendah, tinggi serat, dan tinggi protein. Makanan-makanan itu bisa kawan-kawan searching di Google atau baca artikel-artikel tentang itu. Nah, setiap orang tentu mempunyai alasan yang kuat melakukan diet. Jadi alasan inilah yang sangat penting bagi kita dalam menjalani proses diet ini. Dengan alasan ini tentu akan membuat komitmen yang kuat. Jadi itu mengenai makan. Kemudian pola olahraga juga kawan-kawan lakukan secara bertahap. Tidak perlu olahraga dengan sangat ekstrim. Kemudian kita kembali lagi beberapa minggu setelahnya. Kita lakukan olahraga bertahap, tetapi berkelanjutan. Kalau kawan-kawan mampunya cuman dalam sehari itu melakukan olahraga 5 menit dalam tahap-tahap awal ini, tidak apa-apa, lakukan selama 5 menit atau 10 menit. Tetapi itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari. Kalau sudah berkomitmen, kita setiap harinya dapat meluangkan waktu untuk olahraga, maka kita tambah secara bertahap, baik waktunya ataupun intensitasnya. 10 menit, 20 menit, 30 menit, sampai waktu yang ideal itu 45 menit sampai 1 jam. Mengenai tantangan dan hambatan, saya kira tantangan dan hambatan ini tentu sangat banyak. Godaan makanan di lingkungan kita, tentu hal ini setiap kita mungkin merasakan, mungkin mengalami. Nah, di sini letak komitmen kita tadi. Jadi kalau komitmen telah kuat, maka sebanyak apapun, sebesar apapun godaan itu, maka kita tetap akan menghindarinya. Mungkin di tahap-tahap awal akan ada banyak respon negatif dari lingkungan sekitar. Mungkin mereka mempunyai komentar yang gak enak didengar lah. Ada yang bilang menyiksa diri sendiri lah, tidak menikmati hidup dan seterusnya. Tapi hiraukan, kita abaikan saja, dan jika kita sudah terbiasa, maka di situ akan membentuk nilai atau citra diri kita di hadapan kawan-kawan. Seperti yang saya alami ketika di awal saya mengalami hal yang serupa, namun saat ini mereka memahami kalau kita melakukan pola makan sehat. Jadi setiap kali ada tawaran atau ada makanan yang junk food atau manis-manis tadi, itu tidak ditawarkan lagi dengan saya. Jadi saya dilewati aja. Artinya mereka sudah memahami kebiasaan dan pola makan kita. Dan tantangan-tantangan lainnya atau hambatan-hambatan lainnya. Jadi kalian tetap di komitmen awal, harus ingat alasan dan tujuan yang kita ingin capai. Selanjutnya kita juga perlu men-challenge diri sendiri. Jadi kemarin di awal-awal saya diet, itu saya membeli baju yang ukurannya lebih 2 kali lebih kecil dari ukuran yang baju saya pakai saat itu. Saya ketika itu memakai baju ukuran double XL. Ketika berat saya 103 kilo, itu saya memakai ukuran double XL. Dan saya memulai diet, men-challenge diri sendiri dengan membeli baju ukuran L. Jadi baju itu saya gantung di kamar.
saya targetkan 3 atau 4 bulan lagi baju itu sudah harus dapat saya pakai. Dan alhamdulillah saat ini ukuran baju saya sudah L. Jangan lupa juga guys untuk memperhatikan pola istirahat, kemudian banyak-banyak mengkonsumsi air putih minimal 3-4 liter per hari. Dan itulah cerita pengalaman awal saya memulai diet, dan hingga saat ini saya masih berproses melakukan diet. Semoga kawan-kawan yang ingin diet ataupun menurunkan berat badan dapat memperhatikan kemampuan dan ketahanan badannya masing-masing. Itu yang terpenting. Dan saat ini dalam waktu 3-4 bulan saya telah berhasil menurunkan berat badan saya sekitar 15 kilo guys. Ini awal saya memulai diet dengan berat badan 103 kilo. Dan ini 2 bulan setelah saya melaksanakan diet. Dan yang ini adalah berat badan saya sekitar 1 minggu yang lalu. Mungkin sekarang sudah turun 1 atau setengah kilo lah. Jadi itulah yang saya alami dalam melakukan diet ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih telah menonton video ini.